Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tedia. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara lapor SPT masa PPN nihil. Nah, ini wajib ya bagi pengusaha kena pajak, jadi mesti dilapor meskipun nihil. Nah, langsung saja kita ke slide. Nah, SPT masa PPN nihil. Nihil itu artinya tidak ada pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi yang dilaporkan itu akan nol ya. Nah, jika ini sudah PKP, artinya sudah harus melapor SPT masa PPN, meski tidak ada transaksi ya. Misalnya nih, perusahaannya baru, dan juga belum ada kegiatan usaha, tapi sudah PKP. Nah, itu berarti PPN-nya tetap harus dilapor, meskipun tidak ada transaksi ya. Nah, jika tidak, nanti ini akan dikenakan denda administrasi 500.000. Nah, jadi jika terlambat ataupun tidak melapor, ini akan dikenakan denda administrasi 500.000. Kapan nih untuk pelaporannya? Jadi di bulan berikutnya, di akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya sekarang di bulan November, nanti akan dilapor paling lambat 30 Desember. Jadi kalau bisa jangan mepet-mepet sampai dengan tanggal 30 Desember ya. Jadi kalian lapor saja jika sudah memang tidak ada transaksi ya dilapor segera saja supaya bisa dapat BPE-nya. Nah, langsung saja kita ke web e-fakturnya ya bagaimana cara melapor SPT masa PPN nihil. Nah, ini pertama kalian ke web e-faktur pajak Go.id, kemudian kalian login dulu ya. Ini mudah banget ya, nggak sampai 5 menit lah ya, karena ini kan nol ya, jadi kita tidak perlu mengisi banyak-banyak atau tidak perlu mengecek pajak masukan dan keluarannya. Langsung saja kita ke administrasi SPT, monitoring SPT. Nah, lalu di sini kita pilih posting SPT untuk membuat SPT yang baru. Nah, misalnya ini saya mau melapor masa November. Nah, ini kalian isi tahun pajaknya, masa pajak, kemudian pembetulan keberapa. Ini kan normal ya, jadi pembetulannya 0. Kemudian submit. Proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Silahkan tunggu beberapa saat. Oke. Nah, jika sudah, ini bulan November ini yang kita mau lapor ya. Kemudian buka. Nah, di sini kalian bisa cek ya kalau memang ini bukan nihil, ini bisa dilihat nih daftar ekspornya, kemudian pajak keluaran, penyerahan dalam negeri, ada pajak masukan dapat dikreditkan atas impor, ini ada pajak masukan dikreditkan atas perolehan dalam negeri, ini bisa dicek satu-satu ya. Nah, kalau tidak, kalian langsung saja ke lampiran AB-nya. Nah, ini pastikan ya, ini rekapitulasi penyerahannya sudah 0. Pastikan ya rekapitulasi penyerahan 0, kemudian ada rekapitulasi perolehan juga 0, perhitungan PM yang dapat dikreditkan juga tidak ada. Jadi benar-benar nihil. Nah, kalian klik pernyataan ini dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya. Saya menyatakan bahwa yang saya telah beritahukan beserta lampirannya benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Kemudian klik submit. Nah, pilih sertelnya ya. Sertifikat dari DCP-nya. Kemudian masukkan tes perasanya. Kemudian setuju. Klik. Submit SPT lampiran AB berhasil. Oke. Nah, jika sudah, nanti ini masuk ke bagian induknya. Nah, ini juga kan memang nihil ya, tidak ada transaksi apapun. Nah, boleh dicek kosong. Nah, ini kan kalau misalnya ada isinya ya, atau kurang atau lebih bayar, bisa diisi di bagian ini. Nah, karena ini sudah tidak ada, maka ataupun nihil, maka langsung saja kita klik pernyataan ini dengan menyadari sepenuhnya.
Akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa yang diberitahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, tidak bersyarat. Kemudian masukkan tempatnya, ini tanggal kita lapor, ini PKP, kemudian nama direktur ataupun yang menjadi kuasa wajib pajaknya ya. Kemudian submit. Berhasil submit SPT induk, oke. Nah, jika sudah, nanti kita langsung klik lapor ya. Nah, ini akan ada notifikasi tahun pajak 2023, masa pajak November, pembetulan 0, statusnya nihil. Nah, karena nihil ini tidak perlu ada yang dilampirkan ya di SPT-nya. Ataupun kalau mau melampirkan, bolehlah SPT yang di sini nih di bagian cetak SPT. Kalian download dulu, boleh. Nanti kalian masukkan di bagian lampiran. Setelah itu klik lapor. Selesai. Nah, itu mudah ya untuk SPT nihil. Jadi kita tidak perlu mengisi apapun selain pernyataan kalau SPT ini sudah diisi benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk cara lapor SPT masa PPN nihil. Dan ini wajib ya bagi PKP, jangan sampai tidak melapor meskipun tidak ada kegiatan. Nah, terima kasih yang sudah like, menonton, mensubscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.